Halo teman-teman, untuk kamu yang baru pertama kali nonton konten di sini, pas pembahasan soal biasanya ada kotak di atas kayak gini, di bawah juga ada. Nah, ini artinya pembahasan materi atau soal ada beberapa bagian. Kamu gak harus nonton dari awal sampai akhir, tapi bisa juga kamu lompat ke bagian yang kamu butuhkan aja. Dan mungkin juga konten ini sudah direvisi, jadi kamu harus cek apakah ada konten terbaru. Caranya, kalau kamu pakai laptop, turun sedikit ke bawah, nanti akan ada seperti ini. Klik lebih banyak, nanti akan ditampilkan bagian-bagiannya. Kalau kamu pakai HP, ketuk tanda panah ini, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ketuk lainnya, dan semua bagian akan ditampilkan. Untuk lompat ke salah satu bagian, ketuk tanda waktu ini. Kalau kamu butuh materi tertentu tapi di sini nggak ada, coba buka playlist, lalu pilih materi. Di laptop tampilannya seperti ini. Buka playlist, lalu pilih materi. Semoga di situ ada. Yuk, lanjut. Berikut ini adalah tambahan untuk konten materi KPK dan FPB yang dibuat sebelumnya. Ada pilihan cara untuk menghitung KPK dan FPB. Salah satunya yang disampaikan oleh akun YouTube Wahyudi AS. Tapi di sini ada yang perlu dilengkapi. Kontennya seperti ini. Untuk menghitung KPK dan FPB antara 12 dan 30, maka kedua bilangan harus dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya dibagi 2 ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian 6 dan 15 dibagi dengan bilangan yang sama lagi. Dibagi 2 tidak bisa karena 15 tidak bisa dibagi 2. Kalau begitu dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2, 15 dibagi 3 sama dengan 5. 2 dan 5 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk FPB yang dihitung adalah yang di sebelah kanan, 2 dan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6, FPB-nya 6. Untuk KPK semua dihitung, yang kanan dihitung, yang bawah dihitung. 2, 3, 2, 5. 2 dikali 3 dikali 2 dikali 5 sama dengan 60. KPK-nya 60. Contoh berikutnya 24 dan 60. Coba dibagi dengan 6. Karena yang sebelah kanan ini tidak harus prima ya. 24 dibagi 6 sama dengan 4, 60 dibagi 6 sama dengan 10. Kemudian 4 dan 10 dibagi lagi dengan bilangan yang sama, bilangan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 2 dan 5 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk FPB yang dihitung yang sebelah kanan, 6 dan 2. 6 dikali 2 sama dengan 12, FPB-nya 12. Untuk KPK semua dihitung, sebelah kanan dihitung, bawah dihitung. 6, 2, 2, 5. 6 dikali 2, dikali 2, dikali 5. Sama dengan 120. KPK-nya 120. Tapi gimana kalau contoh soalnya seperti ini? 24, 36, 30. Coba dibagi dengan bilangan yang sama yaitu 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12, 36 dibagi 2 sama dengan 18, 30 dibagi 2 sama dengan 15. 12, 18, 15 dibagi dengan bilangan yang sama, dibagi 2 tidak bisa karena 15 tidak bisa dibagi 2. Dibagi 3 bisa. 12 dibagi 3 4, 18 dibagi 3 6, 15 dibagi 3 5. Bilangan 4, 6 dan 5 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk FPB yang dihitung sebelah kanan 2 dan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6, FPB-nya 6 sama. Untuk KPK mulai bermasalah. Kalau yang kanan dan yang bawah dihitung, maka 2, 3, 4, 6, 5.
2 dikali 3 dikali 4 dikali 6 dikali 5. Ini bermasalah karena hasilnya 720. Berbeda dengan kalau kita hitung dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima seperti ini ya. Ini bilangan-bilangan ini supaya tidak bingung kita coret. Jadi 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. 36 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Untuk FPB kita hitung bilangan yang sama-sama ada. Bilangan 2 di sini ada, di sini ada, di sini ada. Lalu kita hitung yang pangkatnya paling kecil ya. Di sini pangkatnya 3 ya, 1 2 3. Bilangan 2 di sini pangkatnya 2 1 2. Bilangan 2 di sini pangkatnya 1, sehingga kita pakai yang ini. Pangkatnya 1. Bilangan 3 di sini ada, di sini ada, di sini ada. Kita hitung yang pangkatnya paling kecil. Di sini pangkatnya 1, di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 1. Jadi kita pakai pangkat yang paling kecil, pangkat 1 ya. Bilangan 5 di sini ada, di sini nggak ada. Jadi kita nggak hitung bilangan 5. Jadi FPB-nya 2 dikali 3 sama dengan 6. FPB-nya 6. Untuk KPK, semua bilangan kita hitung ya. Bilangan 2 kita hitung, bilangan 3 kita hitung, bilangan 5 juga kita hitung. Bilangan 2 kita hitung yang pangkatnya paling tinggi. Di sini pangkatnya 3, di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 1. Sehingga kita hitung pangkat yang paling tinggi yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Bilangan 3 juga kita hitung, tapi kita pilih pangkat yang paling tinggi. Di sini pangkat 1, di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 1. Kita pilih pangkat yang paling tinggi. 3 pangkat 2, 3 pangkat 2. Bilangan 5 hanya ada 1, jadi kita tulis aja 5. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 360, bukan 720. Jadi dari sini mana yang perlu dilengkapi? Nah, yang perlu dilengkapi adalah 4 dan 6 ini. Yang bawah itu tetap harus bilangan prima. Karena itu kalau belum bilangan prima, 4 bukan bilangan prima, 6 juga bukan bilangan prima, maka harus dibagi dengan bilangan yang sama. Semisal dibagi 2 ya. 4 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kalau bilangannya sudah prima semua ya, 2, 3 dan 5 itu bilangan prima, maka sudah bisa dihitung KPK dan FPB-nya. Untuk FPB yang kita hitung hanya yang garisnya penuh ya. Bukan semua sebelah kanan, tapi hanya yang garisnya penuh. 2 ini garisnya penuh kita hitung. 3 ini garisnya penuh kita hitung. 2 yang ini garisnya tidak penuh, karena itu tidak kita hitung. Jadi FPB-nya yang sebelah kanan hanya 2 dan 3 ini. 2 dikali 3 sama dengan 6, FPB-nya 6. KPK kita hitung semua, baik yang kanan maupun yang bawah. 2, 3, 2, 2, 3, 5. Bilangan 2 ada 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Bilangan 3 ada 2, berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Bilangan 5 hanya ada 1. 5. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 360. Sudah sama. Berikut ini adalah materi tentang KPK dan FPB. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Apa itu kelipatan dan kenapa persekutuan? Ini adalah contoh kelipatan ya. A itu kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. B itu kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Dari kelipatan ini ada yang sama. Antara A dan B sama-sama 6, sama-sama 12, sama-sama 18, sama-sama 24, dan seterusnya. Ini yang dimaksud kelipatan persekutuan. Sekutu artinya semacam teman gitu ya.
Dan dari kelipatan persekutuan ini yang terkecil adalah 6 ya. Jadi ini yang dimaksud kelipatan persekutuan terkecil. Ini ada contoh lagi, C itu bilangan 5 ya. Kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Kelipatan persekutuannya adalah 30. A, B dan C sama-sama 30. Ini kalau diteruskan sama-sama 60, sama-sama 90, sama-sama 120 dan seterusnya. Dari kelipatan persekutuan ini yang paling kecil adalah 30 ya. Berikutnya FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Kita tahu apa itu persekutuan, tapi apa itu faktor ya? Ini adalah contoh dari faktor ya. 12 itu bisa 1 dikali 2, bisa juga 2 dikali 6, bisa juga 3 dikali 4. Nah, angka-angka ini adalah faktor ya. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, 18 juga bisa difaktorkan ya. 18 itu bisa 1 dikali 18, bisa juga 2 dikali 9, bisa juga 3 dikali 6. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Dari faktor-faktor tadi ada yang sama gitu, antara 12 dan 18 tadi. Sama-sama 1, sama-sama 2, sama-sama 3, dan sama-sama 6. Ini yang dimaksud faktor persekutuan. Dan yang terbesar dari ini adalah 6. Ini yang dimaksud faktor persekutuan terbesar. Tapi gimana kalau bilangannya 3 dan cukup besar ya, 90 itu kan besar. Maka kita harus lakukan dulu faktorisasi prima. Apa itu? Faktorisasi prima adalah membagi bilangan dengan bilangan prima gitu. Kita mulai dari bilangan prima yang pertama ya, 2. Jadi 90 dibagi 2 sama dengan 45, 12 dibagi 2 sama dengan 6, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Berikutnya kita coba lagi dibagi 2. Oke, 45 nggak bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 3, 9 nggak bisa dibagi 2, kosongin aja. 3 apakah bisa dibagi 2? Udah nggak bisa. Kalau begitu kita bagi dengan bilangan prima yang berikutnya, yaitu 3 ya. 45 dibagi 3, 15. 3 dibagi 3, 1. 1 artinya sudah selesai untuk 12, jadi nggak perlu difaktorkan lagi. 9 dibagi 3 sama dengan 3 ya. Apakah masih bisa dibagi 3? Iya. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 artinya 18 sudah selesai, nggak perlu difaktorkan lagi. 5 apakah bisa dibagi 3? Nggak bisa. Berarti kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 5 ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Supaya nggak bingung, angka-angka yang ini kita coret aja. Jadi 90 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. 18 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3. Untuk menghitung KPK ya, semua bilangan kita hitung ya. Ini ada bilangan 2, bilangan 3, bilangan 5. Tapi kita pilih yang jumlahnya banyak atau pangkatnya banyak. Bilangan 2 misalkan. Di sini cuma ada 1, di sini 2. Di sini 1. Kita pilih yang banyak ya. Pangkatnya paling besar. 2 dikali 2. 2 dikali 2. Bilangan 3, di sini ada 2, di sini 1, di sini ada 2. Kita pilih yang banyak, yang pangkatnya besar. 3 dikali 3. 3 dikali 3. Bilangan 5, dia hanya ada 1, jadi ya kita tulis aja 5 itu. KPK antara 90, 12, dan 18 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 180. Untuk menghitung FPB ya, kita hitung yang sama-sama ada ya. Seperti misalkan bilangan 2. Ini sama-sama ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Bilangan 3 juga di sini ada, di sini ada, di sini ada.
Itu kita hitung 2 dan 3. Tapi bilangan 5 di sini ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Jadi kita nggak hitung bilangan 5. Untuk yang bilangan 2 sama-sama ada, kita pilih yang kebalikannya ya, yang paling sedikit. Jadi di sini jumlahnya 1, di sini 2, di sini 1. Jadi kita pilih yang pangkatnya paling kecil, 2. 2. Bilangan 3, di sini jumlahnya 2, di sini 1, di sini 2. Kita pilih yang jumlahnya paling sedikit atau pangkatnya paling sedikit. Dikali 3. Jadi FPB antara 90, 12, 18 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6.